Shalom. Shalom. Selamat pagi. Pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat. Nah, anak-anak, sebelum kita memulaikan proses pembelajaran kita hari ini tentang suara demokrasi, dalam hal ini tentang pemilihan pengurus kelas. Untuk itu alangkah baiknya kita akan menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Nah, saya minta kepada siswa kami yang bernama Saudara membawa kita dalam doa. Dipersilakan. Baik teman-teman, untuk itu saya undang semua untuk bangkit berdiri. Mari kita mengangkat pujian kita sambil kita berdoa. Yesus kekasih jiwaku, Yesus kekasih jiwaku. 3, ya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau terus besarku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, Tuhan tubuh Dia, tinggikan nama-Mu. Dengar, ku puji dengan terjadi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasih. Ya Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu dan penyertaan dalam kehidupan kami. Inilah kami pada saat ini, sebentar lagi kami akan memulaikan pembelajaran kami di tempat ini. Kiranya Kau memberkati kami, selalu bukakan pintu hati kami. Dan begitu juga dengan Bapak Guru yang mengajari kami pada hari ini, berikan kekuatan, berikan kesehatan. Inilah kehidupan kami Tuhan, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Nah, anak-anak, hari ini sudah hadir semuanya ya? Sudah. Tidak ada yang absen kan? Iya. Nah, untuk itu dalam materi kita hari ini tentang suara demokrasi, apa saja dulu yang anak-anak kami ketahui yang dikatakan dengan demokrasi? Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang dimana semua warga negaranya memiliki hak dalam menentukan suatu keputusan yang dimana keputusan dia itu dapat mengubah hidupnya di kemudian harinya. Terima kasih. Ya, terima kasih atas tanggapannya. Nah, kemudian dalam pemilihan pengurus kelas ini, apakah ada kaitannya dengan demokrasi? Pemilihan demokrasi apakah berkaitan dengan pengurus kelas? Berkaitan, Pak. Karena pemilihan pengurus kelas ini merupakan tugasnya untuk menjaga keamanan kelas dan membangun kelasnya supaya menjadi kelas yang tertib dan memiliki keamanan, dan sehingga siswanya dapat tertib dalam belajar. Dan begitu juga pemerintah, Pak. Demokrasi ini sangat bergantung kepada pemerintah yang memimpin negaranya, sehingga negara tersebut dapat maju dan berkembang. Demikian dan terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan yang terakhir, kenapa pemilihan pengurus kelas itu sangat penting? Ya, silakan. Fungsi dari pemilihan pengurus kelas yaitu untuk mengamankan anggota kelasnya. Maka fungsi sebagai pengurus kelas atau ketua kelas yaitu mengamankan. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa pentingnya pemilihan pengurus kelas ini yaitu ada suatu kelas itu dapat menertibkan kelasnya. Ya, terima kasih. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mengadakan pemilihan pengurus kelas ya. Nah, yang terpenting dulu Bapak sampaikan bahwa dalam pemilihan pengurus kelas itu yang perlu anak-anak kami ketahui adalah silakan memilih pengurusnya yang jujur, disiplin, dan juga memiliki kepintaran. Di mana kepengurusan kelas ini nanti adalah yang menyampaikan beberapa saran dan harapan dari kelasnya. Artinya dia menyampaikan kepada kelasnya dan termasuk kepada guru-guru, sehingga dalam kelas itu terjadi ketertiban dengan adanya pengurusan kelas. Nah, untuk itu siapa saja dulu yang menjadi calon pengurus kelasnya? Bisa dalam hal ya? Bagaimana kalau dalam hal ada yang setuju? Ada. Siapa lagi? Abdian. Bagaimana kalau Abdian? Setuju. Kalau di antara cewek siapa? Dewi. Siapa lagi? Sofi.
Berarti sudah setuju semua ya keempat calon ini ya? Sudah. Oke, kita kasih yang pertama. Damar. Bertuna. Arif ya? Ya, Pak. Yang kedua. Abdian. Ketiga. Yang ketiga. Dewi. Zendato. Yang keempat. Sofi. Erni. Kia. Ya. Sudah setuju kan ini calon kan? Sudah. Nah, untuk itu di sini Bapak akan membagikan kertas, di mana kertas ini nanti yang Bapak bagikan ini di sini silakan anak-anak kami memilih di antara keempat ini siapa menurut Anda yang bisa menjadi pemimpin dalam kelas ini. Dan yang perlu Anda ketahui, tidak boleh mempengaruhi temannya. Sudah paham? Sudah. Tidak mempengaruhi temanmu. Kamu bilang ini kita pilih, jangan. Berdasarkan, silakan pilih berdasarkan hati nurani Anda. Bagaimana, setuju? Setuju. Nah, sebelum kita memilih, alangkah baiknya dulu kita akan breaking sebentar, boleh kan? Boleh, Pak. Silakan berdiri. Nah, anak-anak seperti ini breakingnya ya. Kalau Bapak bilang mana matamu, kamu bilang juga, kamu jawab ini mataku, mata kanan mataku, mata kiri mataku, mata. Bisa ya? Bisa. Mulai ya. Ya. Mana matamu? Ini mataku, mata kanan mataku, mata kiri mataku, mata mata. Mana mata kananmu? Ini mataku, mata kanan mataku, mata kiri mataku, mata mata. Mana mata kirimu? Ini mataku, mata kiri mataku, mata kanan mataku, mata mata. Nah, silakan dulu. Sesuai tadi yang Bapak sampaikan dari awal bahwa sekarang kita akan melakukan pemilihan pengurus kelas. Nah, untuk itu silakan anak-anak kami memilih. Silakan tulis siapa menurut Anda yang pantas yang bisa menjadi pemimpin di dalam kelas kita ini. Bisa? Bisa. Silakan. Artinya keempat nama di atas ya, silakan dipilih ya. Nanti kalau sudah dipilih berdasarkan suara yang tertinggi itu yang menjadi ketua kelas, dan yang berikutnya yang menyusul suara yang terbanyak menjadi wakil ketua dan sekretaris kemudian bendahara. Bisa paham kan? Bisa. Silakan dipilih. Bagaimana, sudah? Mas belum? Belum, Pak. Sudah? Silakan kasih bawa satu ya. Satu, dimulai dari sini. Nah, anak-anak, sekarang kita akan membacakan ya hasil dari pilihan anak kami. Dan sebelumnya kita membacakan ini, saya minta kepada kami yang akan berian ya, yang sebagai
tertulis dan Robin Hood untuk membacakan siapa yang dipilih oleh teman-teman. Ya silakan, silakan ke depan. Untuk saudara yang pertama masuk pada Sofia Nigia. Yang kedua dalam Tena Reva. Untuk suara yang ketiga masuk pada Abdian Zeka. Suara yang keempat masuk ke dalam Tena Reva. Suara kelima masuk kepada Dewi Zenate. Yang keenam dalam Tena Reva. Yang ketujuh dalam Tena. Kedelapan Dewi Zenate. 9 Abdian Zeka. Yang ke-10 Abdian Zeka. 11 dalam Tena Reva. 12 teman Tena. 13 Abdian Zeka. 14 dalam Tena. 15 dalam Tena. 16 dalam Tena. 17 dalam Tena. 18 dalam Tena. 19 dalam Tena. 20 dalam Tena. 21 dalam Tena. 22 Sofia Nigia. 23 Abdian. 24 dalam Tena. Dan suara yang terakhir masuk ke dalam Tena Reva. Ya demikian dulu hasil ya. Bagi anak-anak kami silakan ke belakang. Nah, anak-anak, kita telah melakukan pemilihan dan membacakan hasil akhirnya. Yang terpilih yang menjadi ketua kelas adalah Dama. Berapa jumlah suaranya? Berapa? 16. Abdian berapa? 5. Dewi berapa? 2. Sofi? 2. Nah, sesuai dengan hasil yang kita dapatkan, maka yang menjadi ketua kelas adalah Damanutuna Hare. Yang menjadi wakil ketua Kemudian di antara ini karena Dewi sama Sofi sama-sama memiliki 2 suara. Siapa menurut anak-anak kami yang menjadi sekretaris dan bendahara di sini? Siapa? Sekretaris Sofi. Sekretaris Sofi, kemudian bendahara Dewi. Bagaimana? Setuju itu? Setuju. Jadi bendahara, siapa bendahara tadi? Dewi. Nah, bendaharanya Dewi. Ini Sofi. sekretaris ya kan? Iya. Nah, baik anak-anak, demikian dulu pemilihan kita tentang kepengurusan ke kelas. Nah, saat ini Bapak sampaikan bagi anak-anak kami yang sudah terpilih, jangan merasa hebat, jangan merasa lebih pintar dari yang lain, jangan merasa bangga. Artinya silakan Anda menjadi contoh dan teladan bagi teman-temanmu yang lain. Dan kemudian juga bagi anak-anak kami yang belum terpilih saat ini, mungkin tahun depan, jangan berkecil hati. Artinya di sini saya mengatakan bahwa Anda sudah melaksanakan hak Anda ya, untuk memilih kepengurusan ke kelas. Nah, ini contohnya adalah yang merupakan tentang demokrasi. Artinya silakan Anda bersuara sesuai dengan hati nurani Anda sendiri. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Sebelum kita mengakhirinya, saya minta kepada anak kami, siapa tadi? Siapa yang bisa membawakan kita dalam doa? Nah, kepada anak kami Charles untuk membawa kita dalam doa.
Baik teman-teman semua, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini mengenai pemilihan suara demokrasi, untuk itu saya mengajak teman-teman untuk bersatu dalam doa. Kami kembali, Tuhan Yesus, kami kembali sujud di depan-Mu pada saat ini, di mana Engkau telah menolong kami dari awal pembelajaran pertengahan hingga kami akhiri. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan dalam kehidupan kami. Semoga semua pembelajaran yang disampaikan oleh Bapak Guru kami dapat menjadi obor dan bekal di masa yang akan datang. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan berpisah-pisah di tempat ini, dimanapun kami berada, Engkau selalu melindungi kami dan jauhkanlah kami dari segala berbahaya. Tuhan Yesus, inilah permohonan kami menjadi kesempurnaan, sempurnakan ayat dan darah Yesus.